Kali ini sesuai sama judulnya, kita akan belajar tentang ikatan kimia dan kestabilan unsur. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu ikatan kimia. Nah, apa sih pengertian dari ikatan kimia? Tapi sebelum masuk ke pengertiannya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian buat pempek atau makan pempek? Kalau kalian orang Palembang, pasti udah pernah dong. Orang Palembang kan kalau nggak makan pempek gimana gitu ya rasanya. Nah, tahu nggak sih pempek itu terbuat dari apa? Yaps, benar sekali, dia terbuat dari tepung dan juga ikan giling. Nah, ketika kita membuat pempek, kita akan mencampurkan bahan-bahannya kan, mulai dari tepung, ikan giling, air, dan bumbu-bumbu lainnya. Ketika kita mencampurkannya, itu namanya kita membuat mereka berikatan, membuat antara tepung dan juga bumbu-bumbu lainnya saling berikatan satu sama lainnya. Tapi, pempek itu bisa terbuat dari tepung dan juga air kan, namanya pempek gendum. Jadi intinya pengertian dari ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu molekul. Nih ya, kita misalkan bahwa tepung dan juga ikan giling adalah atom-atomnya. Ketika dia berikatan, maka akan membentuk suatu molekul, yaitu yang namanya pempek. Nah, ikatan kimia ini bisa berasal dari unsur yang sejenis ataupun tidak sejenis. Dia juga bisa terbuat dari yang sejenis. Misalnya, kalau kita mau buat air panas menjadi lebih hangat, bisa kita mencampurkan air hangat itu dengan air dingin. Kan sama-sama air, dia sama-sama sejenis. Lanjut. Untuk contohnya, di sini ada natrium. Natrium itu adalah logam lunak ya. Lanjut dicampurkan dengan yang namanya klor. Klor itu gas beracun. Ketika dia sudah bercampur, maka ia akan membentuk suatu molekul yang namanya NaCl atau biasa kita sebut dengan garam dapur. Nah, garam dapur ini bisa dimakan loh. Yang sudah pasti kita tahu rasanya adalah asin. Jadi, ikatan kimia itu molekul yang dihasilkan sifatnya akan berbeda. Iya kan? Mulai dari Na tadi kan dia logam lunak, sementara klor itu gas beracun. Tapi ketika ia sudah bercampur, sudah berikatan membentuk molekul yang baru, ia menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Gitu sifat-sifatnya, jadi beda-beda ya ketika dia sudah berikatan, akan berbeda dengan sifatnya yang sebelum berikatan. Next. Nah, unsur-unsur akan cenderung saling berikatan membentuk senyawa, kecuali unsur gas mulia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena unsur-unsur itu di alam cenderung tidak stabil. Jadi untuk kestabilannya tuh nggak stabil. Sementara untuk gas Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai ikatan kimia dan kita akan fokuskan pada salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi ikatan kimia, terlebih dahulu silakan teman-teman perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini ada gambar garam, suatu garam dapur, dan juga gambar air. Nah, teman-teman, di dalam kimia, garam dapur ini diberi lambang dengan rumus NaCl. Sementara air itu diberi lambang dengan H2O. Nah, tahukah teman-teman bahwa NaCl dan H2O atau garam dan air ini merupakan salah dua senyawa kimia yang keduanya berikatan kimia dengan cara yang berbeda. Jadi kalau NaCl itu berikatan kimia dengan cara kita sebut dengan ikatan
ion. Sementara H2O itu jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, apa beda keduanya? Kemudian mengapa unsur-unsur yang ada di alam ini cenderung berikatan satu sama lain membentuk suatu senyawa? Nah, itu akan kita pelajari di video kali ini. Oke, jadi teman-teman, jenis-jenis ikatan kimia itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Pertama adalah ikatan ion, atau ini bisa juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Kemudian jenis yang kedua adalah ikatan kovalen, dan jenis yang ketiga adalah ikatan logam. Jadi bagaimana perbedaan ketiganya, kemudian sifat dari senyawa dari masing-masing ikatan yang terbentuk itu bagaimana akan kita pelajari bersama. Namun di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai ikatan ion. Oke, kita lanjutkan dulu mengenai kestabilan unsur. Jadi mengapa sih unsur-unsur di alam ini itu cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Itu alasannya adalah supaya unsur-unsur yang ada di alam ini itu berada dalam keadaan yang stabil atau memperoleh kestabilan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, misalkan saya ambil contoh garam dapur atau rumus kimianya adalah NaCl. Jadi Na itu kan natrium ya, golongan 1A. Itu kalau dia sendirian sifatnya adalah sangat reaktif. Kemudian kalau Cl ya, Cl itu dari golongan 7A. Itu kalau dia sendirian dia sangat beracun. Namun ketika keduanya berikatan gitu ya, Na dan Cl bersatu berikatan, ternyata membentuk suatu senyawa ion yang ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, NaCl garam ya, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, inilah mengapa unsur-unsur di alam ini itu cenderung pengennya gabung, pengennya berikatan dengan unsur lain gitu ya, karena mereka pengen lebih stabil gitu. Jadi antara Na sendirian dengan Cl sendirian, kalau dibandingkan dengan NaCl itu lebih stabil NaCl dibandingkan mereka Na sendiri Cl sendiri gitu. Nah, stabil itu kondisi stabil itu ditandai atau dinyatakan dengan dua hal teman-teman. Ada yang namanya aturan duplet dan ada yang namanya aturan oktet. Jadi suatu unsur itu dianggap stabil jika memenuhi dua aturan ini, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Nah, aturan duplet adalah aturan di mana elektron valensinya ini harus 2, dan oktet itu elektron valensinya harus 8. Ya, jadi unsur-unsur di alam ini itu supaya stabil itu harus elektron valensinya 2 atau 8. Nah, maksudnya gimana? Contohnya ketika saya mencontohkan Na ya, Na ini kan nomor atomnya 11. Nah, dia itu konfigurasinya adalah 281 kan gitu. Nah, supaya stabil itu Na itu harus punya elektron valensi 8. Jadi dia harus 8 ini elektron valensinya biar stabil gitu loh. Sehingga supaya dia ini elektron valensinya 8, maka yang dilakukan adalah satu elektron yang paling luar ini dilepas ya. Jadi melepas satu elektron. Nah, kalau elektronnya ini dilepas 1 berarti menjadi Na plus atau positif. Jadi kalau positif itu melepas elektronnya, karena yang dilepas 1 elektron maka plusnya 1 juga ya, Na plus gitu ya. Oke, itu adalah contohnya. Nah, untuk contoh-contoh lain nanti kita belajar di slide-slide berikutnya. Oke, kemudian ketika kita belajar ikatan kimia, nanti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya lambang Lewis. Nah, jadi apa sih itu lambang Lewis? Jadi lambang Lewis atau simbol Lewis itu adalah lambang untuk menyatakan ya jumlah elektron valensi, yang elektron valensi itu disimbolkan atau digambarkan dengan dot ya, dot atau titik gitu ya, dot atau titik yang
titik itu berada di sekeliling unsur tersebut. Misal, contoh ada C. Atom C itu nomor atomnya adalah 6. Nah, sehingga ini konfigurasinya 2.4. Kalau kita mau buat lambang Lewisnya, ini kan Lewis tadi kan elektron valensinya. Nah, ini kan elektron valensinya 4. Nah, itu bisa kita tuliskan lambang Lewisnya dengan seperti ini. C, kemudian ada titik 4 yang mengelilingi atom C itu. Nah, seperti ini lambang Lewis dari atom C, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua adalah atom oksigen. Oksigen itu nomor atomnya adalah 8, sehingga konfigurasinya adalah 2, 6. Kalau kita mau gambarkan lambang Lewisnya, berarti elektron valensinya kan 6. Berarti lambang Lewisnya adalah O, ya. O dituliskan dulu unsurnya, kemudian dikelilingi oleh 6 elektron. 1, gambarnya muter dulu, 2, 3, 4, 5, 6, gini ya. 6 elektron. Ini adalah lambang Lewis dari oksigen. Kemudian contoh selanjutnya adalah Na. Na itu nomor atomnya adalah 11, sehingga konfigurasinya 281. Nah, lambang Lewisnya gimana nih? Lambang Lewisnya elektron valensinya kan 1, berarti lambang Lewisnya adalah Na, gini ya. Elektron valensinya 1, gini. Kemudian contoh yang terakhir adalah Mg dengan nomor atom 12, maka konfigurasinya 282. Nah, elektron valensinya adalah 2, sehingga lambang Lewisnya bisa kita gambarkan dengan Mg punya 2 elektron yang mengelilinginya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke ikatan ion. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion gitu ya? Ikatan ion itu adalah ikatan yang prosesnya terjadi serah terima atau transfer elektron. Jadi ikatan ion ini nanti beda jauh dengan ikatan kovalen ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan karena terjadinya serah terima atau transfer elektron. Nah, kalau ada kata-kata serah terima, berarti kan ada yang melepas dan ada yang menerima, kan gitu. Nah, yang melepas elektron itu adalah unsur-unsur golongan logam ya. Logam itu disebut juga dengan elektropositif karena melepas elektron, jadi ion positif, kan gitu. Kemudian yang menerima elektron itu adalah unsur-unsur non logam atau disebut juga dengan elektronegatif sifatnya. Nah, contohnya untuk unsur logam itu contohnya ada golongan 1A gitu ya. 1A contohnya ada Na, K gitu ya. Li juga boleh. Kemudian golongan 2A contoh logam ada Be, kemudian ada Mg, Ca gitu ya. Itu contohnya. Kemudian golongan 3A ada Al. Nah, kemudian juga golongan-golongan logam yang lain. Nah, kalau unsur non logam itu contohnya adalah yang ada di golongan 7A. 7A itu contohnya adalah F, Cl, Br gitu ya, I. Nih. Kemudian ada juga golongan 6A, contohnya adalah oksigen gitu ya, sulfur. Oke, jadi itu tadi untuk contoh-contohnya. Kemudian teman-teman kita ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana pembentukan ikatan ion. Nah, di sini saya contohkan NaCl. Jadi bagaimana pembentukan dari senyawa NaCl yang merupakan senyawa ion akan kita gambarkan bersama. Oke, NaCl itu terdiri dari Na dan Cl kan, Na plus dan Cl min ya. Na itu nomor atomnya 11, sehingga konfigurasinya adalah 281. Nah, supaya stabil atau punya elektron valensi 8, maka Na ini harus apa? Melepas satu elektronnya. Ya, kalau melepas satu elektronnya, maka dia akan menjadi
Na melepas 1 elektron, berarti Na plus. Konfigurasinya 28 ini ya, maka ini sudah stabil kalau konfigurasinya sudah 8. Kemudian Cl nya, Cl itu nomor atomnya 17, berarti nomor konfigurasinya 287. Nah, supaya stabil, apakah Cl itu harus melepas 7 elektron atau menerima 1 elektron? Nah, kalau Cl itu mau melepas 7 elektron itu kan susah banget gitu ya. Jadi Cl itu lebih suka menerima 1 elektron biar elektron valensinya 8 gitu. Jadi menerima 1 elektron. Nah, kalau menerima 1 elektron berarti dia menjadi Cl minus. Nah, Cl minus berarti konfigurasinya menjadi 288. Nah, ini sudah stabil. Nah, sehingga proses yang terjadi adalah Na plus dan Cl minus. Ini menjadi NaCl. Nah, kalau digambarkan struktur Lewis-nya itu akan menjadi Na itu plus dan Cl itu minus. Kalau Cl minus berarti punya ini elektron valensinya 8. Kan asalnya tadi 7, tapi karena sudah berikatan dengan Cl jadi 8 ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini Cl-nya adalah Cl minus gitu ya. Nah, ini tadi prosesnya itu 1 elektron dari Na ini diberikan ke Cl ya. Jadi kan tadi menerima 1 elektron. 1 elektron ini adalah 1 elektron dari yang dilepaskan oleh Na, sehingga ini 1 elektron dari Na diberikan ke Cl gitu ya prosesnya ya. Sehingga ini yang terjadi, lambang Lewis-nya adalah seperti ini. Na plus nggak punya elektron karena elektronnya sudah diberikan ke Cl, jadi ini Cl-nya min punya 8 elektron. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke sifat senyawa ion. Jadi sifat senyawa ion ada beberapa. Sifat yang pertama adalah senyawa ion memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Jadi ini disebabkan karena dari struktur senyawa ion yang dia merupakan struktur kristal ya, karena ada proses serah terima elektron, dia membentuk struktur kristal, makanya memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Kemudian sifat yang kedua, senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar atau suhu ruang. Nah, kita bisa ambil contoh nih, NaCl yang paling mudah contohnya. NaCl itu kan kalau dalam suhu ruang wujudnya padat ya, bisa kita pakai untuk masak gitu. Oke, kemudian sifat yang ketiga adalah kristalnya keras. Ini maksudnya keras ya, kristalnya keras tetapi mudah rapuh. Jadi kalau NaCl garam dapur itu kan memang keras ya, tapi kalau kita kenai pukulan sedikit saja maka dia mudah rapuh. Beda dengan kayu misalkan, kayu itu kan juga keras, tapi kalau dipukul kan nggak akan rapuh ya, atau susah rapuh. Nah, beda dengan NaCl tadi. Jadi kalau senyawa ion itu cenderung keras, tapi kalau dikenai pukulan sedikit saja dia langsung hancur atau mudah rapuh gitu ya. Kemudian sifat yang keempat adalah kebanyakan senyawa ion larut dalam air. Jadi seperti garam itu kalau dilarutkan dalam air kan cepat larutnya ya, itu sifat senyawa ion. Kemudian yang kelima adalah padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Jadi gini, kalau ada NaCl yang wujudnya padat, itu kalau kita aliri dengan listrik itu kan nggak bisa menghantarkan gitu ya. Tapi kalau padatan NaCl tadi kita larutkan dalam air, kemudian air larutan NaCl tadi atau larutan garam tadi kita beri listrik gitu, kita beri kabel, itu ternyata bisa menyalakan lampu. Nah, ini kita sebut selanjutnya sebagai larutan elektrolit. Nanti yang akan kalian pelajari di bab setelah ini. Oke, jadi itu tadi sifat-sifat senyawa ion. Kemudian kita ke